gorgeous, thank you so much for clicking this video. Welcome back to my little home here in YouTube. Hari ini aku mau kasih kalian beberapa rekomendasi film sama TV series yang bisa kalian tonton selama masa pandemi ini. So if you're interested to see, I would really appreciate it if you could just subscribe to my channel and hit that notification bell so you can share love and support to help me grow this channel. And without any further ado, let's get into the video. Jadi rekomendasi film yang hari ini mau aku kasih ke kalian bukan film yang baru obviously, karena belakangan ini kan lagi jarang banget ada film baru yang tayang ya. Tapi semoga rekomendasi yang aku kasih ke kalian ini bisa jadi inspirasi buat kalian soal film-film yang bisa kalian tonton selama kalian di rumah aja ini. Dan aku minta maaf banget lagi-lagi rekomendasinya nggak jauh-jauh dari horror sama thriller, karena sejujurnya aku merasa aku tuh nggak ahli untuk menilai film genre lain yang pantas untuk aku rekomendasiin tuh yang kayak gimana. I'm still learning about that. Jadi ya sementara itu dulu ya. Di list yang pertama kita punya Haunting of Hill House. Ini adalah Netflix original series. Kalau kalian langganan Netflix dan kalian belum nonton ini, you really have to watch this. Dan buat kalian yang udah nonton juga, kalian juga pasti tahu kenapa aku merekomendasikan series ini ya kan. Jadi Haunting of Hill House ini genrenya sendiri itu drama, tapi ada horornya juga gitu. Fokusnya lebih ke horornya sih sebenarnya. Jadi ceritanya tentang satu keluarga, ada 2 orang tua dan 5 orang anak yang tinggal di satu rumah. Dan sama mereka tinggal di rumah ini, mereka mengalami banyak kejadian-kejadian aneh yang menghantui mereka sampai mereka besar gitu. Basically mereka ini bapaknya kerja, aku nggak tahu nama pekerjaannya apa, tapi yang dia lakukan adalah dia merenovasi rumah sebelum satu rumah nih siap untuk dijual. Dan selagi proses renovasi itu mereka boleh tinggal di rumah itu. Alur yang ada di film ini tuh maju mundur, kadang di masa depan, kadang di masa lalunya. Tapi ya konflik utamanya satu, yaitu mereka kayak masih berusaha figuring out apa sih sebenarnya yang terjadi di rumah itu gitu. Ada apa sih sebenarnya sama rumah itu. Yang aku suka dari film horor ini adalah dia nggak terlalu banyak jump scare, nggak ada jump scare-nya malahan. Pertama kali aku nonton, aku mempersiapkan diri untuk jump scare pastinya kan, kayak udah takut-takut gitu, karena biasanya kan ya namanya film horor adalah jump scare-nya gitu, nggak mungkin nggak ada sama sekali. Ini tuh nggak ada, tapi kayak sering banget ada hantu-hantu yang secara nggak sengaja ketangkep sama kameranya gitu. Jadi kalau kalian perhatiin di setiap scene-nya, kalian perhatiin sudut-sudut tertentu gitu, itu kadang tuh suka ada hantu yang nggak sengaja ketangkep kamera. Yang kayak gitu menurut aku lebih lebih dapat kesan realnya, karena kan hantu itu nggak selalu mengganggu dengan cara menampakkan diri terus nakutin orang gitu kan. Cuma nggak bisa dipungkiri juga memang mereka ada di sekitar kita, jadi terkadang kitanya nggak sadar tapi ternyata waktu ada di kamera itu ketangkep gitu. Kayak ya kurang lebih kayak gitulah konsepnya. Konflik dari keluarga ini juga menarik ya, yang jadi fokus highlight dari film ini, karena ada kayak mereka terbagi dari 7 anggota keluarga ini tuh, mereka terbagi ke kubu yang percaya sama yang nggak percaya soal hantu-hantu kayak gini. Yang akhirnya membuat mereka tuh kayak yang nggak akur aja gitu jadinya. Film ini worth it banget ditonton buat kalian yang udah nonton pun bisa tonton ulang, apalagi buat kalian yang belum nonton. Aku rekomendasiin kalian buat nonton film ini, karena ini tuh kayak perpaduannya pas gitu. Kalian dapet adrenalin untuk serem-seremnya, tapi kalian juga dapat rasa greget penasaran sama kelanjutan dari drama yang mereka tuh kayak gimana gitu. Ditambah lagi si Haunting of Hill House ini bakal ada season 2-nya, perkiraannya tanggal 9 Oktober nanti. Jadi buat kalian yang belum nonton atau mau nonton lagi, ini merupakan waktu yang tepat, karena kalian nggak perlu nunggu lama untuk nonton season 2-nya, sebentar lagi udah ada. Kalau kalian udah nonton film ini, kasih tahu aku pendapat kalian gimana di komen di bawah ya. Next kita punya How to Get Away with Murder.
Ini series juga, ada di Netflix juga. Ceritanya tentang seorang pengacara yang juga profesor atau dosen di satu universitas yang mengajar hukum. Dia ini setiap tahun ajarannya, dia menyortir orang-orang yang bisa masuk kelas dia. Misalkan ada 100 orang yang mendaftar, dia kayak sortir lagi, dia kasih tugas atau kayak semacam challenge gitu buat mereka selesaiin. Dan dari situ kayak cuma setengah atau bahkan sepertiganya doang yang bisa lanjut untuk ikut terus ada di kelas dia. Dari orang yang udah disortir ini, nanti dia pilih lagi 5 orang yang dapat kesempatan khusus dari dia buat selalu ikut dia ke pengadilan, belajar praktek lah nanti tuh pada kenyataannya di dunia nyata kerjaan lo tuh kayak gimana sih gitu. Dan gak jarang si profesor ini juga minta 5 orang ini yang disebut Keating Five ini untuk mereka tuh menyelesaikan masalah yang lagi mereka tanganin gitu, masalah si kliennya mereka. Kenapa judulnya How to Get Away with Murder? Ya karena itu tadi, mereka biasanya kliennya adalah pembunuh. Jadi kayak ini tuh si profesornya mau ngajarin gimana caranya lo tetap bisa menang kasus meskipun lo tahu klien lo adalah seorang pembunuh, gitulah ibarat katanya. But di luar itu semua, di kehidupan mereka pribadi pun, jadi si Keating Five ini, si 5 anak yang mereka pilih ini pun kayak kemana-mana tuh selalu bareng, karena kan ya mereka diskusi kasus lah apa segala macem gitu, jadi mereka sering banget bareng. Nah, di keseharian mereka ini, mereka tuh juga sering bersinggungan sama yang namanya pembunuhan. Jadi track record mereka sendiri sebenarnya juga nggak bersih-bersih amat untuk jadi pengacara. Si profesornya, nama profesornya itu Annalise Keating. Si Profesor Keating ini kayak selalu melindungi mereka dan mencari cara supaya mereka bisa terkesan bersih lah dari pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di sekitar mereka gitu, yang sebenarnya ada hubungannya sama mereka juga. How to Get Away with Murder ini ada 6 season dan udah selesai, udah tamat. Dan buat kalian yang tertarik banget masalah crime, detektifan gitu, pembunuhan, ini tuh cocok banget buat kalian tonton. In this show, I feel something different yang bikin aku tuh segitunya nggak bisa sabar buat nunggu episode sebelumnya. Kalau kalian baru mau nonton sekarang itu enak ya, karena episodenya udah lengkap gitu. Udah tamat juga filmnya. Sedangkan aku dulu nonton dari awal, dari pertama kali itu tayang di TV. Aku lupa mereka itu dulu tayangnya di channel apa, tapi yang jelas bukan channel lokal. Dan aku nonton itu tuh dari season pertamanya tuh, mereka emang bener-bener baru pertama kali tayang gitu. Jadi aku harus nungguin setiap minggunya. And it's really killing me, karena aku nggak sabar banget nonton itu lagi kelanjutannya kayak gimana. Jadi menurut aku kalian harus banget juga nonton itu. Dan kalau kalian udah nonton, komen di bawah gimana pendapat kalian tentang series itu. Next ada series yang kesukaan aku banget juga, judulnya adalah Stalker. Stalker ini ceritanya tentang polisi yang kerja di divisi atau bidang stalker atau penguntitan. Jadi kerjanya sehari-hari itu ya menangani kasus-kasus stalking. Yang gimana ya, kalau di sini stalking itu sepele kalian kepoin Instagram mantan atau sebagainya. Cuma stalking itu kan pada dunia nyata itu bisa lebih mengerikan daripada itu, bisa jauh lebih mengerikan daripada itu gitu. Kliennya macam-macam, ada dari orang biasa yang diuntit sama mantan suaminya atau mantan pacarnya, terus udah gitu juga ada artis terkenal yang dikuntit sama penggemarnya, yang kayak gitu. Dan series ini punya plot twist di mana selama dia bekerja sebagai polisi yang bertugas menangani stalking ini, dia sendiri masih sering stalk mantan istrinya. Setiap episode yang ditawarkan itu ceritanya beda-beda, jadi nggak nyambung satu sama lain. Cuma pemerannya itu lagi, ngerti nggak sih? Kayak gimana ya? Kayak series apa yang kayak gitu? Ya pokoknya kayak gitulah. Kalian mungkin tahu series-series yang jenisnya setiap episode beda gitu. Jadi kasus yang ditangani itu beda-beda terus. Yang aku sayangkan ini tuh cuma ada 1 season karena nggak dilanjutin lagi. Mereka nggak dapat izin buat lanjut. Gosipnya sih karena terlalu banyak adegan nudity dan kekerasan. Mereka tayangnya di TV kan, bukan satu film selesai yang bisa lebih terkontrol siapa audiensnya. Tapi mereka tayangnya di TV, jadi itu kayak banyak meresahkan warga sana kali. Jadi
kayak itu akhirnya nggak dilanjutin lagi. Cuma satu season ini menurut aku worth to watch banget, kalian harus nonton. Ini adalah salah satu series detektif, series misteri yang aku suka banget dan sangat disayangkan harus selesai gitu aja tanpa ada kejelasan. Maksudnya di season pertama itu cerita akhirnya agak menggantung. Tapi ya it's okay karena itu tadi toh juga memang setiap episode case-nya selesai, cuma perkara si bintang utamanya aja nih, si polisi utamanya aja yang setiap episode tuh cerita pribadi dia tuh nyambung gitu loh. Dia nge-stalk istrinya, dia pengen balik sama istrinya gitu. Next untuk film, pertama aku punya yang judulnya Bridge Curse. Aku sebenarnya nonton ini tuh nggak sengaja karena waktu itu aku bingung mau nonton apa. Aku lihat-lihat rekomendasi dari Netflix, keluarlah si Bridge Curse ini. Ini tuh film Thailand ya yang ya. Film Thailand. Ceritanya tentang jembatan yang terkutuk gitulah katanya, yang katanya di situ tuh di jembatan ini setelah melewati jembatannya itu tuh ada anak tangga dan si anak tangga ini berjumlah 13. Tapi kalau kalian ke situnya pada tanggal 29 Februari 4 tahun sekali dan kalian ke situ tengah malam pas mau menuju tanggal 29 Februarinya, itu kalau kalian ke situ dan kalian naikin tangganya, itu kalian hitung tangganya akan berubah jumlahnya jadi 14. Dan orang yang menghitung dan jumlahnya ternyata benar 14 itu bakalan bisa ngeliat si hantu penunggu di Bridge Curse itu, dan dia bakal dihantuin terus sama si hantunya ini. Buat pecinta jump scare, film ini punya banyak jump scare yang bikin kamu kaget. Kamu tuh waktu teriak nonton itu bukan siang, bukan ya? Semua bagus. Yang nggak suka jump scare, persiapkan diri kalian kalau kalian memang mau nonton film ini. Saran aku kalau kalian mau nonton ini adalah perhatiin ceritanya baik-baik, perhatiin orang-orangnya. Kan nanti di belakang itu bakalan ke reveal gitu si orang-orang ini siapa, sejarahnya gimana sampai mereka bisa ada di posisi itu ya, kayak gitulah. Kalau kalian gimana? Ada yang udah nonton atau ada yang tertarik nonton? Komen di bawah. Next. Selanjutnya aku punya Session 9. Ini ceritanya tentang rumah sakit jiwa terbengkalai yang udah lama banget ditinggalin, udah nggak pernah dipakai lagi. Dan ceritanya ada beberapa tukang konstruksi yang intinya mereka harus kerja di situ untuk take care sesuatu. Jadi mereka pertama kali masuk ke situ tuh sebenarnya si bos kontraktornya ini tuh kayak udah mengalami kejadian aneh, kayak namanya dipanggil, dan sama mereka kerja pun mereka sering dengar suara-suara aneh yang kayak gitu. Satu ketika salah satu dari mereka juga sempat ada yang nemuin uang dolar kuno, dan akhirnya kayak malam-malam dia balik lagi ke situ untuk ngambil uang itu. Si orang yang balik situ malam-malam ini tuh nggak pernah muncul lagi, hilang gitu aja. Dan semenjak kejadian itu mereka mulai mengalami lebih banyak kejadian aneh sampai puncaknya adalah mereka mulai dibunuhin satu-satu. Ini juga mengandung plot twist yang susah banget ditebak, nggak bisa dikira-kira, ternyata kayak gitu ceritanya. Di luar perkiraan aku, dan ternyata lebih baik daripada perkiraan aku gitu loh. Film ini dulu tayang tahun 2001 dan sayangnya nggak ada di Netflix. Cuma kalau kalian memang mau nonton, kalian bisa cari film ini di tempat-tempat kalian biasa nonton film-film ilegal. Aku nggak bakalan pura-pura deny dan menyuruh kalian untuk nggak nonton film-film ilegal karena aku pun masih sering melakukannya, jadi ya udahlah ya. Dan untuk film selanjutnya, aku punya Eli. Eli ini juga film Netflix. Aku juga waktu itu nontonnya karena lagi lihat-lihat aja, terus tertarik buat nonton dan ternyata memang lumayan ceritanya. Film ini ceritanya tentang seorang anak kecil yang dibilang mengidap sebuah penyakit yang membuat dia alergi sama udara luar, dan itu menyebabkan kayak dia sulit untuk sosialisasi, ya mau gimana ya kan, orang dia juga susah buat kena udara gitu. Di tempat tidurnya aja dia kayak ditutupin pakai, kalian tau gak sih yang kain buat nutupin tempat tidur bayi? Nah itu tuh mirip-mirip kayak gitu. Sudah gitu dia kalau keluar rumah harus pakai baju yang kayak astronot gitu, semuanya ketutupan dari atas sampai bawah. One time bahkan ketika dia pakai baju itu dan ada bagian yang sobek karena dia jatuh, itu tuh kulitnya langsung terjadi sesuatu ya yang ya.
langsung terjadi sesuatu di kulitnya. Jadi memang dia nggak bisa itu buat kena udara luar. Akhirnya orang tuanya memutuskan untuk bawa dia ke satu tempat yang katanya bisa mengobati penyakitnya ini gitu. Dibawa ke sana dan dari awal aku ngeliat tempat pengobatannya ini tuh kayak ada sesuatu yang mencurigakan gitu. Itu tuh tempatnya bukan rumah sakit gitu, bukan klinik pada umumnya, tapi lebih ke rumah besar. Orangnya cuma sedikit yang ada di dalam. Kayak cuma si kepala dokternya ini sama perawat-perawat lainnya. Dan si anak ini tuh harus dikarantina di situ selama beberapa hari. Selama dia di karantina ini, dia tuh sering mengalami kejadian-kejadian aneh yang sering kayak ya gampangnya dia sering melihat penampakan hantu lah di tempat itu. Di situ dia sempat make friends, dia sempat kenalan sama seorang anak perempuan yang tinggal di dekat situ, di dekat si tempat dia lagi penyembuhan ini. Si anak perempuan ini tuh selalu ngasih tahu dia gitu kayak lo hati-hati deh kalau di sini. Soalnya yang sebelum-sebelumnya banyak banget yang dirawat di sini terus hilang ya, mati ya. Ya hilang atau meninggal gitu. Si anak ini jadi makin parno kan untuk ada di tempat ini. Sampai beberapa kali dia berusaha untuk kabur. Dia berusaha cerita juga ke orang tuanya apa yang dia dengar. Dia bilang lah di sini tuh banyak yang dibunuh, di sini tuh banyak yang hilang gitu-gitu. Orang tuanya nggak percaya sama dia. Sampai akhirnya di percobaan dia yang terakhir kali, bapaknya tuh kayak udah marah banget. Akhirnya dia kayak dikurung di ruang bawah tanah dan disitulah terjadi sesuatu yang harus kalian figure out sendiri dengan nonton filmnya. Ini plot twistnya bener-bener gitu, kayak apa ya? Actually aku kurang suka sama konsep ide soal apa yang terjadi sama anak ini, because I personally don't like that kind of thing. Tapi buat sekedar fun, nonton yang serem-serem, film ini tuh juga lumayan oke banget sebenarnya, karena menurut pacar aku pun film ini bagus, cuma memang seleranya beda aja sama aku. Cuma aku tetap merekomendasikan karena menurut aku memang alur yang dikasih sama film ini tuh memang menarik. Cuma jadinya anti klimaks karena klimaksnya nggak sesuai sama ekspektasi aku. Udah sih gitu aja gitu. Sebenarnya dibilang jelek juga bukan film yang jelek. Makanya kalau kalian tertarik buat nonton film ini dan akhirnya kalian nonton, coba kalian komen di bawah apa yang kalian suka dan apa yang nggak kalian suka dari film ini. Dan itu dia buat video hari ini. Itu dia rekomendasi yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga berguna buat mengisi kekosongan kalian selagi karantina ini. Dan semoga pandeminya cepat selesai supaya banyak film-film baru lagi yang bisa kita tonton, supaya kita bisa ke bioskop lagi, ya kan? Other than that, I do hope that you guys enjoyed this video. And until I see you guys again next time, stay gorgeous!